Dan para pria dan wanita mulai bercampur berbaur melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya, interaksi alami dan biologis reaksi di dalam pria dan wanita. Setan pun memainkan perannya, sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Syed, gurunya para nabi. Munculnya musik, tarian, dan zina. Nabi Adam alaihissalam memiliki seorang putra bernama Syed atau Seth. Dan Syed adalah hadiah. Bahkan Syed berarti hadiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam setelah kematian putranya Habil. Habil adalah seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh, sehingga Adam sangat dekat dengan Habil. Dan ketika dia kehilangan Habil, beliau sangat sedih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Habil dengan Syed. Tidak hanya seorang yang soleh, tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah. Dan Nabi Adam menamakannya Syed, yang berarti hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Adam ini sangat dekat dengannya. Dia mematuhi perintah-perintahnya. Dia belajar dari ayahnya. Dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam alaihissalam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman, karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan bagaimana syaitan dulu telah berjanji dan sebagainya. Dan Syed setelah kematian ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam, dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah, dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain, Kabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syed. Satu dari mereka, yaitu Kabil atau Kana, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya. Dia serakah, dia sombong. Dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu, apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi atau meninggalkan, dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam alaihissalam sebelum kematiannya, dia tinggal bersama Syed alaihissalam dan bersama semua keturunannya yang bersamanya di daerah pegunungan, di suatu pegunungan, dan anak muda ini. Kabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Syed alaihissalam telah menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur atau berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain, termasuk golongan Kabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Kabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syed alaihissalam dan tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat, di sini Rizki tentu tidak sedang mengarang-arang. Dikisahkan bahwa iblis, dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda, layaknya seorang pencari kerja, dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam, dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dilakukannya? Iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia keluar dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya. Karena tidak ada suara yang orang-orang pernah dengar, karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Dan kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya, dan semua orang menghampiri. Suara apa itu?
dan mereka pun menghampiri dan menyaksikannya. Lalu dia meraih sebuah logam dan menabuhnya. Lalu terbentuklah sebuah suara dan mereka datang. Dia membuat seruling dan meniupnya, dan terbentuklah sebuah suara dan mereka datang. Mereka tertarik. Wow, orang-orang ini pintar. Mereka jauh lebih maju dari kita. Dan mereka pun begitu asyik menikmatinya. Dan mereka perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain pihak, Syed alaihi salam tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya, dan ia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah dan lainnya. Dalam hal ini, kita temukan bahwa syaitan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan, cara menciptakan kejahatan. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar, setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya. Lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia, dan melalui alat musik dia menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam minggu. Dan hebatnya, hingga hari ini terus berlangsung. Mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut. Semua orang datang dan semua orang mendengarkannya. Akhirnya, semua orang benar-benar berpesta. Pesta dan mereka berpesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Syed alaihi salam dikunjungi syaitan. Dan apa yang dilakukannya terhadap mereka? Beberapa tertarik. Dia mendatangi dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya. Syaitan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita ini, dengan kerabat kita ini? Apa maksud hukumnya? Apa alasannya? Segitu burukkah mereka? Dikisahkan, orang-orang yang berada di pegunungan atau kaum Nabi Syed alaihi salam mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara itu. Karena mereka tidak mengetahui di mana mereka berada. Mereka mendengar seruling tersebut satu hari dan itu pun memikat mereka. Dan mereka pun mendatangi arah tersebut. Para pria ini, mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Lalu mereka pun turun dari gunung. Dan dari beberapa jarak, mereka memperhatikan. Mereka telah melihat dan itu menarik perhatian mereka. Bayangkan, mereka tidak berniat untuk berbuat jahat. Namun ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta, apa yang mereka lihat? Mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik. Lalu mereka pun datang mendekat. Dan ketika mereka semakin mendekat, mereka terlihat, subhanallah, mereka adalah pria-pria yang tampan. Sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj. Tabaruj yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan para pria dan wanita mulai bercampur berbaur dan melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya, interaksi alami dan biologis, reaksi di dalam pria dan wanita, dan syaitan memainkan perannya, sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina. Inilah saat perzinahan dan hubungan di luar nikah dimulai. Perlahan tapi pasti, dengan pengenalan dari awal seruling dan musik yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita, dan menari. Dan dari waktu ke waktu, zina telah dilakukan. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Banyak orang yang menyukainya. Itulah zina. Ya, zina, perzinahan atau persetubuhan di luar nikah. Dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu. Dan lihat apa yang terjadi. Bayangkan,
saat sebuah dosa dilakukan secara kolektif. Ingatlah, orang-orang tidak atau belum melakukan syirik. Syirik adalah ketika manusia melakukan ibadah tertentu, membuat sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbeda tersebut, tetapi sedikit demi sedikit setan atau iblis sedang menguasai manusia naik ke tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, perlahan-lahan. Dan maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Setan sangatlah pintar. Dia mengerti hati manusia, sehingga iblis berpikir, "Aku tidak bisa melakukan saat ini terlalu cepat, mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka." Jadi dia membawakan musik, zina. Iblis menggiring mereka sampai ke sana. Dalam hal ini Nabi Syed alaihi salam memerintahkan, menasehati dan melarang. Nabi Syed hidup beberapa dekade lagi, dan beberapa riwayat dan ulama menyepakatinya bahwa dari keturunannya datang sebagian besar para nabi. Sebagian besar nabi menyambung kepadanya, dan beberapa mengisahkan semua nabi bersambung kepada garis keturunannya. Tidak ada yang turun dari Kabil, tetapi dari Nabi Syed alaihi salam, anak Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Setelah terbunuhnya Habil oleh saudaranya, Kabil kemudian Siti Hawa melahirkan anak kembar lagi. Yang laki-laki diberi nama Syeds atau dalam bahasa Arab dan Ibrani, atau Syeds dalam bahasa Suryani. Sedangkan yang perempuan diberi nama Azura. Pengarang kitab Qasas Al-Anbiya halaman 59 disebutkan bahwa setelah menderita sakit selama 11 hari, Nabi Adam alaihissalam wafat. Ketika masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Syeds untuk menggantikan posisi kepemimpinannya. Nabi Adam juga mengingatkan Syeds untuk menjaga kerahasiaan perlimpahan mandat ini agar jangan sampai ketahuan oleh Kabil si pendengki. Menurut keterangan Ibnu Abbas, ketika Syed dilahirkan, Nabi Adam sudah berusia 930 tahun. Nabi Adam sengaja memilih Syed sebagai anaknya yang satu ini memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan dengan semua anaknya yang lain. Sebagai nabi, Syed menerima perintah-perintah dari Allah yang tertulis dalam 50 sahifah. Demikian keterangan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana dikutip dalam Tarik Tabari. Patut kita perhatikan bahwa dalam memilih pemimpin, Nabi Adam menjadikan ketakwaan, kecerdasan, dan ketaatan sebagai kriteria utama. Nabi Adam mengebawahkan faktor usia, postur tubuh, kekuatan fisik, dan aspek-aspek lainnya. Adapun nasihat Nabi Adam alaihissalam kepada Syed alaihissalam, di antaranya, "Janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia, karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi. Ternyata aku dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya. Janganlah kamu bertindak menurut kemauan hawa istri-istri kamu, karena aku bertindak menurut kesenangan hawa istriku, sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkanlah terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. Ketika hati kamu merasakan kegamangan atau sesuatu, maka tinggalkanlah ia,
karena ketika aku hendak makan, syajarah atau hatiku merasa gamang, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Semua yang terurai di atas adalah cara dan saran. Pembaca bisa mencari cara dan sarana di tempat yang lebih baik, namun menjaga hati wajib bagi kita, karena hatilah yang akan mewarnai seluruh anggota badan lainnya. Berikut outputnya yang dihasilkannya. Dalam kisah lain dicetuskan, Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika Adam alaihissalam meninggal, Syed telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun, yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringkik, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Syed telah diwasiati untuk memerangi saudaranya Qabil. Dia pergi untuk memerangi Qabil, dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi. Dalam peperangan itu, Syed memperoleh kemenangan dan dia pun menawan Qabil. Qabil sebagai tawanan berkata, "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita." Syed berkata, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Kemudian Qabil ditawan oleh Syed. Kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya, dan dia ditahan di tempat yang panas sampai meninggal. Anak-anak Qabil bermaksud menguburkannya. Tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, "Jangan dikubur di dalam bumi." Iblis membawanya 2 batu hablur yang telah dilubangi di tengah-tengahnya. Dia menyuruh mereka memasukkan Qabil ke dalam ruang antara 2 batu hablur itu, memakaikannya pakaian terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu sehingga dia tidak akan mengering. Lalu iblis menyuruh mereka menyimpannya di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas, dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian iblis mewakili urusan ini kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka sehingga manusia terus-terus sujud kepada Qabil. Sementara Syed, setelah ia menunaikan tugasnya memerangi Qabil, pulang ke negeri Hindi atau India dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Hawa istri Adam meninggal di zaman anaknya Syed. Setelah meninggalnya Adam, Hawa tidak hidup lama, hanya setahun, dan meninggal di hari Jumat dalam waktu yang sama ketika dia diciptakan. Diriwayatkan bahwa Hawa dikuburkan berdekatan dengan Adam. Setelah kepergian mereka, Allah menurunkan 50 sahifah kepada Syed. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Dialah yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak, dan orang pertama kali yang memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran. Dialah orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi. Selanjutnya, Syed mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anusi. Di kening Syed terdapat cahaya Muhammad SAW yang berpindah kepadanya dari Adam. Setelah Anusi lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Oleh karena itu, Syed tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dia melihat rambut-rambut yang diberikan oleh Adam, dan ternyata dia melihat rambut-rambut tersebut telah memutih. Maka pada tahun itu Syed meninggal dunia dalam umur 900 tahun. Wahab bin Munabbih mengatakan, setelah Syed meninggal, dia digantikan oleh anaknya Anusi. Sebelum meninggal, Syed menyerahkan tabut, tali, suhuf, dan cincin kepada Anusi.
Anusi berperilaku dengan baik dan memutuskan dengan benar. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung seorang anak. Setelah anak itu lahir, cahaya Muhammad SAW yang ada pada Anusi pindah ke wajahnya. Anak tersebut diberi nama Kainan. Anusi terus melakukan kebiasaannya sampai dia menemui ajalnya. Sebelum meninggal, dia serahkan tabut dan suhufnya kepada anaknya, yaitu Kainan. Dia memberi wasiat dan mengangkatnya sebagai pengganti setelahnya. Wahab bin Munabih mengatakan, setelah Kainan diangkat menjadi pemimpin setelah bapaknya, dia muncul di antara manusia dengan adil, menjalankan perilaku yang baik, kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Utnuk. Dari pernikahannya tersebut, Utnuk kemudian mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlaila dan cahaya Muhammad SAW pindah ke keningnya. Selanjutnya, Kainan sakit yang membawanya kepada kematian. Maka dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Berikutnya Mahlaila meninggal dan cahaya beralih ke anaknya yang bernama Yarid. Yarid pun meninggal dan cahaya itu berpindah ke anaknya yang bernama Uknuk, yang kemudian dikenal dengan Idris. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.